Oke, saya sudah melakukan rekam layar. Kemudian saya akan mencoba untuk membagikan layar saya, Yorobun. Silahkan konfirmasi apakah layar saya terlihat apa enggak. Terlihat ya di situ. Coba dicek, sudah terlihat belum? Sudah ya? Sudah, Sam. Oke, kalau sudah, saya akan coba lanjut untuk menampilkan dokumen yang kemarin teman-teman ini ya, apa namanya? Print ya. Oke, ini ya, Yorobun. Saya buka di sini saja di Office. Oke, tunggu Yorobun ya. Oke, ini Yorobun ya. Saya coba buka di Word ya. Mana ini Word-nya? Oh, ini tunggu ya. Nah, ini dia Yorobun materinya ya. Teman-teman sudah ngeprint semua belum? Sudah ya? Sudah ya? Oke, jadi di kelas mandiri ya, untuk mempelajari bahasa Korea di bab 1 ya, untuk materi awal, teman-teman harus mempelajari yang namanya huruf vokal ya, huruf hangul ya, Yorobun ya. Huruf hangul itu ada 4 jenisnya. Yang pertama adalah vokal tunggal, yang kedua adalah vokal rangkap. Ini vokal tunggal ya. Ini vokal tunggal nih, Yorobun. Vokal tunggal, kemudian ada lagi vokal rangkap. Nih ya. Ini vokal rangkap Yorobun. Kemudian ada lagi konsonan ya. Konsonan. Konsonan itu ada dua sama ya. Konsonan tunggal dan konsonan rangkap. Ini ya. Jadi ada 4 jenisnya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah vokal tunggal, kemudian vokal rangkap. Kemudian ada lagi konsonan tunggal dan konsonan rangkap. Seperti itu Yorobun ya. Kemudian teman-teman di sini wajib yang namanya hafal ya. Jadi untuk bisa membaca, teman-teman harus hafal huruf-hurufnya. Seperti itu Yorobun ya. Itu adalah hal yang wajib. Ya, jadi sebelum Anda nanti masuk ke textbook dan lain sebagainya, Anda harus hafal yang namanya huruf-huruf Koreanya ini, huruf Hangulnya ini. Seperti itu Yorobun ya. Ada 4 jenis tadi ya. Oke, di sini teman-teman ya, yang pertama hurufnya seperti ini Yorobun. Ya, saya coba buka keyboardnya dulu sebentar. Oke, ini ya. Saya coba buka keyboardnya, kemudian oke. Untuk menulis seperti ini bentuknya seperti ini Yorobun ya. Seperti ada lingkaran ya. Lingkaran, terus ada garis lurus, di tengahnya ada garis satu, seperti itu ya. Menghadap ke kanan ya. Ini untuk cara penulisannya itu, kita mulai dari iyangnya dulu. Namanya iyang. Iyang ini yang bulat tadi. Nah, lingkarannya dulu, Yorobun, seperti ini, ditambah dengan vokal A. Vokal A ini seperti ini. Nah, satu garis, sorry. Saya ulang ya. Nah, seperti ini, Yorobun. Jadi, iyangnya dulu. Mana tadi iyangnya ya? Iyang ditambah dengan A. Nah, seperti ini. Jadi, penulisannya adalah lingkaran dulu. Jadi, lingkaran ini namanya iyang, ya. Untuk menulis huruf vokal, seperti ini ya. Jadi vokal tunggal maupun vokal rangkap Anda harus ada yang namanya iyangnya dulu seperti ini. Ya. Ini kan iyang nih, yang bulat nih. Jadi iyang dulu baru dikasih vokal A. Vokal itu cara nulisnya gimana? Cara nulisnya itu satu garis ke bawah ya. Tarik garis lurus ke bawah, terus garis tengah ke arah kanan ya. Nih, garis tengah ini kan ada ujungnya ya, Robun ya. Seperti itu ya. Ini bunyinya adalah A. Ya. Kalau garisnya ada dua di tengahnya, ini garisnya dua nih. Ya. Ini bunyinya adalah ya.
Jadi A, ya. A, ya. Beda ya, Yorobun. Kalau ini A, ya, vokal tunggal A, yang ini adalah vokal tunggal ya, seperti itu. Jadi kalau garisnya 2, itu bunyinya ya, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami nggak kira-kira, Yorobun? Bisa ya? Bisa, Sam. Oke, jadi kalau misalkan garisnya 1A, kalau garisnya 2 ke arah kanan ya, itu adalah ya. Kemudian apabila garisnya ini ke arah kiri, garis tengahnya ya Robun ya. Ini garis tengahnya kan ke arah kiri nih, yang ini nih. Bener nggak? Bener ya. Ke arah kiri menghadap ke lingkaran, menghadap ke iyeng, maka ini bunyinya adalah O. Tulisannya EO, tapi dibacanya adalah O ya Robun. Dibacanya adalah O, tetap ya. Kemudian apabila garis tengahnya ini ada 2 menghadap ke kiri, maka dia bunyinya adalah yo. Tulisan latinnya itu yeo, tetapi kita bacanya adalah yo. Seperti itu ya, Yorobun. A ya, kemudian O, ini adalah yo, seperti itu. Jelas ya, Yorobun? A ya, O yo. Kemudian ada lagi bentuknya seperti ini, dia tidur ya Robun ya, bentuknya tidur. Jadi ini penulisannya semuanya itu dimulai dari iyeng ya, sama ya Yorobun, penulisannya itu semuanya dimulai dari iyeng. Iyeng itu yang mana Sam? Iyeng itu yang lingkaran. Iyeng dulu baru ditambah dengan vokal O yang O bawah, ini namanya O bawah ya. Kalau yang ini namanya adalah O samping, yang ini adalah yo samping, seperti itu. Jadi samping itu maksudnya dari samping gitu loh. Kalau ini kan dari bawah ya, makanya dia dinamakan O bawah, seperti itu. Bunyinya sama ya Robun. Ini O, kalau garisnya 1 itu O, kalau garisnya 2 adalah yo. Ini juga sama ya. Kalau garisnya 1, garis tengahnya ya, Yorobun. Yang saya maksud garisnya 1 garis tengahnya, dia bunyinya adalah O. Kalau garis tengahnya ada 2, maka bunyinya adalah yo. Seperti itu ya. Jadi aya, oyo, seperti itu. Nah, yang beda adalah kalau garis tengahnya ini menghadap ke bawah ya Rebun ya. Jadi dia menghadapnya itu ke bawah ya Rebun. Seperti ini. Nah, dia itu menghadap ke bawah ya. Seperti ini. Ya, ini kan ke bawah nih. Bener nggak? Garis tengahnya kan dia ke bawah. Berbeda dengan yang atas ya. Kalau yang ini kan dia ke atas nih menghadapnya nih. Yang ke atas nih. Tuh. Kalau yang ini O ya, yang 2 ini IO. Nah, kalau ke bawah ini dibacanya adalah U. Seperti itu ya, Robun ya. Kalau garis ke bawahnya ini ada 2, berarti dibacanya adalah apa kira-kira ya, Robun? Kalau ada 2 berarti dibacanya adalah You. U, betul. Jadi ada tambahan Y ya, Robun. Seperti itu ya. Kalau yang ini U, berarti kalau ada 2 ya, garis ke bawahnya 2, berarti dia dibacanya adalah U. Seperti itu. Bener ya? Terima kasih yang sudah menjawab tadi ya, Robun ya. Ini teman-teman belum bisa membaca ini. Nanti Anda baca setelah masuk ke huruf konsonan. Seperti itu ya. Kalau ini dibacanya aneh, artinya istri ya Robun ya. Yagan, ini kerja malam ya Robun. Otoke bagaimana? Seperti itu ya. Kemudian ada lagi vokal tunggal seperti ini, garis lurus ke bawah ya. Jadi ini tidak ada garis tengah ya. Tidak ada garis tengah ke atas maupun ke bawah. Hanya garis lurus ke bawah saja ya. Seperti ini ya Robun. Seperti ini ya. Ini bunyinya adalah E. Mana? Ada yang bisa menirukan bunyinya adalah ya Robun ya. Yang paling gampang ya adalah yang bawah. Kalau di Indonesia dan mungkin di Malaysia juga sama ya. Yang garis huruf I, huruf abjad I itu kan garis lurus doang ya. Ini juga sama dengan Korea ya Robun. Korea juga untuk garis lurus seperti ini, maka dia bunyinya adalah I. Seperti itu ya. Jadi kita mulai dari atas ini. Ada sekitar 10. Aya, oyo, uyu, i. Seperti itu ya Robun untuk membacanya ya. Oke. Silahkan teman-teman dibaca dulu ya. Ada yang bisa ini bantu baca? Saya, Sam. Siapa namanya, Mas? Mas Fuad. Mas Fuad. Mas Fuad udah hafal? Udah hafal ya? Oke, sebentar Mas Fuad ya. Ya. Otodidak. Otodidak? Wah, keren sekali ya.
Mas Fuad, bukunya sudah saya kirimkan ya ke rumah ya. Iya, Sam. Udah ada di sini. Oke, Mas Fuad, saya coba tanya. Ini huruf apa, Mas Fuad? Yang ini. Coba Anda lihat. Ingat nggak? Yo. Oke, itu iyo ya. Yo. Oke, yang ini? Ya. Ya, oke. Yang ini? Ya. Eh. Iya. Kemudian yang ini paling Eh. gampang. I. Oke, yang ini. Mana ya? Ini. Ini adalah? You. Oke, you ya. You. Seperti itu. Oke, Mas Fuad, terima kasih ya. Mas Fuad nggak lihat buku ya? Sama-sama saya. Oke. Kemudian Kak Kim. Enggak. Oke, siap. Makasih Mas Fuad. Kak Kim? Halo Kak Kim. Ada nggak? Iya, iya. Dengar, Kak Kim, dengar. ini huruf apa? Mana? Yo. Oke, ini yo. Kemudian yang ini, Kak Kim. Ini O. Oke, itu O. Kemudian yang ini. Ini U. Oke, yuk. Kak Kim coba dari atas ke bawah. Dibantu baca yang ini dari sini. Ke bawah ya. Silakan. Dari sini. Sorry. Nah, dari sini ya, Kak Kim. Silakan dibantu baca ke bawah. A, ya. A, Terus? ya. Mm-mm. O, yo. Mm-mm. O, yo. Terus? U, U. I. Ulangi, coba. A ya. A, ya. Terus yang ini? O, yo. Ini? O, yo. Iya, betul yang ini. U. U, U. U, oke. Terus yang ini? I. Iya, oke. Makasih ya Kak Kim ya. Udah lumayan lancar ya, Robun. Kayaknya udah pernah belajar ya Kak Kim ya. Oke, selanjutnya silakan siapa yang berani untuk mencoba membaca ini. Tapi jangan lihat buku ya. Silakan. Mas Rehan. Mas Rehan tadi nggak ada suaranya lagi, aduh. Silakan siapa yang berani untuk membaca ya, Robun. Mbak Dewi ada, Mbak Dewi? Iya, Mbak Dewi sudah hafal belum? sudah Kak. Silakan coba dibaca dari atas. Jangan lihat buku ya. Silakan Mbak Dewi. Iya. A, ya, O, yo, Oke. O, yo, U, Betul. O, I. I. Oke ya. Kemudian yang ini apa, Mbak Dewi? Ini huruf apa? Yang mana? Yang ini. Yo, Oke, yang ini. U. Yang ini. Sorry, paling atas. Itu A. Oke, yang ini. A. Yang ini. Yang mana? Itu O. Oke, makasih ya Mbak Dewi udah lancar ya Robun ya. Kemudian siapa lagi nih Iya. kira-kira nih? Saya nggak bisa lihat nama-namanya ya Robun. Mbak Ike udah hafal belum? Mbak Ike? Mbak Ike nggak ada suaranya ya. Sebentar ya Robun. Bentar ya, saya charger dulu ini. Dayanya kurang ya Robun. Oke, saya rasa untuk huruf vokal teman-teman sudah tidak asing ya Robun. Mas Rohmat ada nggak Mas Rohmat? Mas Rohmat? Hadir, ada, Mas hadir. Rohmat, coba dibantu baca dari atas nih Mas Rohmat.
Saya pengen teman-teman tuh Siap. bener-bener ini ya, bisa ya. Silakan Mas Rahmat. A, Hmm. ya, Hmm. O, Hmm. yo, O, yo, U, yu, I. Oke, Mas Rahmat ini huruf apa? Yo, yu, ya, Oke, ya ya. Yang ini, yu, yang ini. yo, Oke, yang ini gampang nih. I. Oke, iya. Oke, Yorobun, seperti itu ya. Untuk yang ini kita membacanya tadi apa? Membacanya adalah A ya. A Yorobun, seperti itu. Kemudian yang ini adalah ya. Seperti itu ya. Jadi kita bacanya adalah ya. Yang ini kita bacanya adalah tulisannya sih EO seperti ini. Cuman dibacanya adalah O. Seperti itu ya. Yang ini yo berarti yo. Seperti ini Yorobun. Kok ke situ. Ini ya, ini yo, yo. Dibacanya yo. Yang ini O bawah, seperti itu Yorobun ya. Yang adalah O bawah, kemudian yang ini adalah yo. Kemudian yang ini U. Ya, yang ini berarti U ya. Oke, kemudian yang ini E. Yang ini adalah I. Seperti itu Yorobun untuk vokal tunggal ya. Jadi teman-teman ini ke 10 huruf ini Anda harus hafal Yorobun ya untuk bisa melanjutkan pembelajaran seperti itu. Namanya adalah vokal tunggal. Seperti itu Yorobun. Kemudian ada lagi yang kedua adalah vokal rangkap ya. Jadi hari ini full adalah pembelajaran tentang huruf hangul. Vokal rangkap yang kedua ya. Vokal rangkap ini ada sekitar 11 seingat saya. 11 apa 10 ya. Coba kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Yorobun. Bener ya. Jadi untuk vokal rangkap itu ada 11 ya. Vokal rangkap ini adalah gabungan daripada vokal tunggal sebetulnya seperti itu Yorobun ya. Ini huruf ini kan bentuknya seperti huruf H ya. Bener nggak? Huruf ini seperti huruf H Yorobun ya. Ini kan mirip huruf H nih. Nah, itu asal muasalnya dari mana sih Sam? Asal muasalnya adalah dari vokal A ya. Ini nih dari vokal A ditambah dengan vokal I Yorobun. Vokal I, mana nih vokal I? Nah, seperti ini ya. Jadi, si A ini ditambah dengan I, maka berubah menjadi huruf seperti H ya. Kayak gini. Nah, seperti itu. Perubahannya begitu. Untuk bunyinya adalah E Yorobun. Ya, kalau yang ini bunyinya adalah E. Seperti itu. Ini ya. Kita memanggilnya adalah E. Kemudian kalau misalkan garis tengahnya ini, garis tengahnya ada 2 ya. Ini kan ada 2 nih, seperti tangga ya. Maka dibacanya adalah Y. Untuk penulisannya gimana? Saya penulisannya dari yang dulu Yorobun. Sama ya seperti yang tadi. Penulisannya kita dari yang dulu ditambah dengan seperti ini ya. Kemudian yang ini juga sama ya, dari yang dulu Yorobun. Ditambah dengan Y ya. Mana Y-nya tuh? Y-nya mana ya ini ya? Oke, seperti itu ya. Jadi penulisannya adalah dari iyangnya dulu, dari lingkarannya dulu, kemudian ditambah dengan yang sebelahnya seperti itu di huruf vokalnya. Ini Yorobun ya. Untuk dibacanya itu adalah EY, EY, ini O dengan A ya. Ini kalau misalkan orang Indonesia ya, itu kan ada vokal O ya. Ini kan, sorry, vokal dengan A ya. Kita coba masukkan vokal A, vokal O, ditambah dengan vokal A. Nah, seperti ini. Ini asal muasalnya dari situ Yorobun ya. Jadi ada vokal O ditambah dengan vokal A digabung ya. Namanya kan rangkap. Kalau rangkap itu kan digabung ya. Maka berubah menjadi seperti ini. Seperti ini ya perubahannya. Wah, jadi ininya hilang satu nih. Si iyangnya nih. Iyangnya hilang satu Yorobun. Yang dipakai cuma yang di sebelah sini. O dengan A, maka dibacanya adalah, itu kan vokal O ditambah dengan vokal O dengan A. Ini kan vokal O ya.
Yang ini adalah vokal A. Maka vokal O ditambah dengan vokal A dibacanya adalah wa. Bukan oa tapi wa. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus hafal dulu nih vokal-vokal yang atas tadi. Seperti itu. O dengan A maka dibacanya adalah wa. Bukan oa ya. Ini kan harusnya oa. Cuman kita bacanya adalah wa. Seperti itu. Sampai sini kira-kira bisa dipahami nggak Yorobun? Gimana? Bisa dipahami nggak Yorobun kira-kira? Yang ini dibacanya adalah E ya. Tadi asal muasalnya itu dari vokal A ditambah dengan I, maka dibacanya adalah E ya. Kemudian yang ini adalah Y. Kemudian yang ini adalah E. Jadi ini sama ya. Y. Terus O dengan A, wa. O dengan E berarti W. Seperti itu. Gimana Yorobun? Ada yang kurang jelas? Silahkan disampaikan. Jelas nggak Mas Fuad, Mas Kim? Kemudian Mas Rohmat? Jelas ya. Jelas ya? Oke. Jadi teman-teman harus Jelas. Oke. Harus hafal ya Jelas. untuk vokal tadi dan vokal rangkap juga ya. Artinya harus hafal karena ini berkesinambungan ya Robun seperti itu. Yang pertama ini tadi apa? EY. O dengan A dibacanya wa, O dengan E berarti dibacanya adalah W. Kemudian U dengan O. Ini kan vokal U dengan vokal O ya. Vokal U ditambah dengan vokal O, maka dibacanya adalah bukan uwo tapi wo. Dibacanya seperti itu Yorobun ya. Kita membacanya adalah wo. Seperti itu Yorobun. Ini kan ada vokal nih. Vokal U ditambah dengan vokal O ya. Ini vokal O. Sebelahnya ya. Vokal U dengan vokal O, maka dibacanya adalah wo. Bukan uwo tapi wo. Seperti itu. Ya, kemudian ada lagi U dengan E ya. Ini kan vokal E ya. Ada di atas nih. Nah, ini. E ya. Jadi vokal U ditambah dengan vokal E. U ditambah dengan vokal E. Ya, maka dibacanya adalah W. Seperti itu Yorobun ya. Kemudian U dengan I berarti dibacanya adalah wi. Seperti itu ya. U ditambah dengan vokal I, maka kita membacanya adalah wi. Ini namanya vokal rangkap Yorobun ya. Vokal rangkap ini kita membacanya adalah double seperti itu. Jadi ada dua vokal bahasanya seperti itu. Yang ini vokal O ditambah dengan vokal O ditambah dengan vokal I dibacanya tetap wi ya Yorobun seperti itu. Kemudian ini juga sama E dengan I dibacanya EI seperti itu. Ini kan vokal E ya. E ditambah dengan I. Maka dibacanya EI seperti itu ya. Ini vokal E ditambah dengan I, maka dibacanya adalah EI. Contohnya yang ini EI, ini EISA artinya dokter ya. Seperti itu ya Robun. Ya, saya minta tolong dibantu dibaca ya. Dibantu dibaca. Kemudian yang ini ya. Oke, ya Robun, silakan dibantu dibaca dari atas. Siapa dulu nih kira-kira? Yang merasa sudah hafal, siapa nih? Ada nggak? Ada nggak yang udah hafal? Ini E ya. Y, wa, wo, wi. Kemudian EI. Terakhir adalah EI. Seperti itu. Silakan ya Robun, siapa yang berani? Hakim udah hafal belum? Sudah hafal tapi pandai lupa-lupa. Oke, lumayan lupa ya. Coba, saya coba dulu ya Hakim ya. Dari atas ini apa? Ini
Ini dibacanya adalah ini I. ini adalah I. ya E ya. Ya, E. Terus yang bawah ini dibacanya adalah Ini Y. nah ini Y betul. Yang ini Ini bawahnya Y adalah I. E. E, Ya E, E. betul. Terus Ya, yang ini I. kalau Y. garisnya 2 berarti yang bawah ini adalah Y ya. Y. Oke betul. Kemudian ini ada Y. vokal O ditambah dengan vokal A, maka dibacanya adalah O dengan A, Ini maka Wa. dibacanya adalah Wa. oke, Wa betul. Terus yang bawah O dengan E dibacanya W. adalah W. iya betul. Vokal O ditambah dengan E maka kita bacanya adalah W seperti itu. Kemudian vokal U dengan O dibacanya adalah Ini Wo. U dengan O bacanya adalah Wo. Wo. Oke, betul ya. Speed up. Oke. 그러면 아까 그러려면 이쪽에 thank you. Yes. 보통 이제 가작해야 돼. 여기 시작하면 이놈이 그냥 거기 나이 끝났다 하니까. Thank you. Kak Kim sedang berinteraksi dengan orang Korea ya, luar biasa. Oke, seperti Sorry itu. Kak, aku kerja. Iya, ini, Kak Kim, tapi nggak apa-apa Kak Kim. sorry. Nggak apa-apa ya. Oke, kemudian siapa lagi nih yang udah ada di mid nih? Oke, sebentar. Ada ada ini ya, Mas Rohmat, Mas Puad udah hafal belum Mas Puad? Mas Puad? Hah? Gimana? Sudah hafal. Sudah hafal ya? Yakin? Oke, Yakin. Cuman di sini ramai, Sam. nggak apa-apa. Jadi Mas Puad nanti Mas Rohmat ya. Mas Rehan suaranya tidak terdengar Mas Rehan. Coba Mas Rehan keluar terus masuk lagi ya. Biasanya bisa sih. Silakan Mas Puad dulu ya, silakan. Ini huruf apa yang atas? E. Yang bawahnya? Y. Yang bawahnya lagi? E. Terus yang ini? Y. Yang ini? Wa. Ini vokal apa dengan vokal apa, Mas Fuad? Ini vokal O sama A. Oke, betul ya. Yang ini? W. Ini W, betul. Vokal apa ini? Vokal dengan... O sama E. Iya, betul. Yang ini dibacanya? Dibacanya adalah U dengan O, maka? Wo. Iya, betul ya. Kemudian yang ini, U dengan I dibacanya? Wi. Oke, terus? Yang Wi. O dengan I dibacanya adalah? Wi Wi. juga ya, sama betul. Yang ini E dengan I dibacanya? Ei. Oh iya betul ya. Oke Mas Fuad udah lumayan hafal. Makasih Mas Fuad. Kemudian selanjutnya Mas siapa tadi? Mas Rohmat ya? Mas Rohmat udah hafal belum? Udah. Silakan Mas Rohmat dari atas. Dari mana? Dari atas ini. E. Ya, terus? Y. Terus? E. Y. Wa. Oke. W. W. Terus? Wo. Iya, yang ini. W. Oh, yang ini. Wi. Oh, yang ini. Wi. Terakhir? Ei. Oh iya, ini dibacanya apa, Mas Rohmat? W.
Iya, betul ya. Mas Romat juga sepertinya sudah lumayan hafal ya. Ini atas. Oh, itu masih Oke, yang ini. Wah. Iya, oke Mas Romat, makasih ya. Kemudian siapa nih? Apa ya? Mbak Ike, udah hafal belum Mbak Ike? Mbak Ike, Mbak Ratna? Mbak Dewi ya? Mbak Dewi dan Mbak Ike. Udah hafal belum? Sudah, Kak. Sudah ya? Mbak Dewi dulu silakan. Ini huruf apa? Yang atas. Yang ini, Mbak Dewi. Bentar, Silakan saya Mbak Dewi. kembali. Bentar. Hah? Balik. Bentar, Kak. Oke. Itu Oke, bawahnya. Y, Ini, O. ini E sama ya. Oh, maaf. E ya. Kemudian yang Eh, ini, Y, yang ini, A, ini, W, iya, yang ini, W, ini, W, oke. Kemudian yang ini, U dengan W, I, W, oke. Yang ini O dengan I, W, oke. Terakhir, I. I. Saya tanya ini huruf apa? Ini, Itu Y. oke. Kemudian yang ini, Wah. dari vokal apa dengan vokal apa? Oh, sama A. Oh, sama A, betul ya. Kemudian yang ini, Itu Wo. oke. Dari vokal apa dengan vokal apa? Itu vokal U sama Sama O O. ya. Oke, betul ya untuk Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Dewi, udah lancar Yorobun ya. Sebelumnya pernah belajar ya Mbak Dewi ya? Sudah otodidak, Kak. Oh, otodidak ya. Oke. Kemudian Mas Rehan. Coba halo Mas Rehan. Tetap nggak muncul suaranya ya. Kenapa ya? Oke, Mas Rehan nanti dulu ya. Kemudian Mbak Ike. Halo Mbak Ike. Iya, halo. Oke, Mbak Ike, coba dibantu ini ya. Dibantu jawab ya. Ini huruf apa Mbak Ike? E, Bawahnya? Y, Ini? E, Ya, terus? Y, Terus? A, Terus? W, Yang ini? Wo, Yang ini? W, Ini? W, Ini? I. Oke. Mbak Ike, ini apa? W, Kemudian yang ini? Y. Yang ini? Itu W. W ya, oke. Ini vokal apa dengan vokal apa yang ini? U dan O. U dan dibacanya? Wo. Oke. Makasih ya Mbak Ike udah lancar-lancar Yorobun untuk saya masih terkendala di Mas Rehan ini ya. Karena Mas Rehan audionya tidak muncul ya. Kenapa ya? Nanti dengan saya ya Mas Rehan ya. Kita coba benerin dulu. Kenapa audionya tidak bisa muncul? Oke, tadi ya untuk vokal itu ada dua Yorobun. Vokal tunggal dari Aya, Oyo, kemudian Oyo, Uyu, Ei. Itu ya untuk vokal tunggal. Kemudian ada vokal rangkap mulai dari EY, kemudian EY, kemudian Wa, We, Wo, We, Wi, Wi, Ei. Seperti itu Yorobun ya. Ini teman-teman harus hafal ya. Kedua vokal ini harus hafal seperti itu. Kemudian ya, saya coba tes dulu ya. Satu-satu Yorobun. Masuk ke galeri mana nih? Nih ya. Oke. Nah, ini ya.
Saya mulai dari siapa dulu nih kira-kira nih? Mas Fuad dulu ya. Mas Fuad. Ya, Sam. Mas Fuad ini dibacanya apa coba? A, ya, O. Oke, yang ini dari atas. Itu U, Hmm. E, Hmm. I. Oke, yang bawah belum ya karena itu konsonan. Ini belum karena konsonan. Ini Wa, hmm. Wo, Hmm. Ei, E. Oke, betul ya. Yang ini yang bawahnya dari sini, dari sini, dari sini. Oh, E, ini. Terus E, ah, Y, yang ini. Wi. Wi. Oke. Kemudian ini. Ei, E, Terus W. oke. Udah habis ya. Oke, Mas. Wah, lumayan lancar ya, Robun. Selanjutnya Mas Rohmat. Mas Rohmat ada, Mas Rohmat? Mas Rohmat Ada ada? ini, tapi sinyalnya kurang bagus di sini. Kurang bagus ya, Gambarnya nggak kelihatan telat ya? terus. Oh. Iya. Layar saya kelihatan nggak, layar saya? Ini kelihatannya apa ya? Apa? Ei. Blur. Iya, ngeblur sih. Kelihatan ini bisa dibaca nggak kira-kira layar saya itu? Ada huruf apa gitu? Yang sekarang. Hmm. Ei, E, Terus? W. Oke, betul ya. Selanjutnya dari sini. Double S. Bukan, yang mana itu? Yo. Ini Sangsiot, betul yang ini. Bawahnya Yo. Y. Y. Terus E. Y. Ei. Ini Y, yang ini juga Y ya. Jadi Sangsiot, Y, Y, terus O dengan I dibacanya adalah Wi ya. Dibacanya Wi. adalah Wi, Robin, seperti itu. Kemudian yang ini masih Mas Rohmat ya, silakan Mas Rohmat. Wa. Hmm. Wo. Hmm. E. Terus Ui, E ya. Oke, kemudian Mas Rohmat yang ini. U. E. I. G. Oke, giok ya. Kemudian yang ini Mas Rohmat. A. Ya. O. Oke, sudah ya, habis ya. Oke, Mas Rohmat, terima kasih. Selanjutnya Kak Kim. Ada nggak Kak Kim? Iya Kak, iya ada. Oke, silakan Kak Kim dibaca. A, ya, O. Oke, sangat luar biasa yang ini. U, E, I. Yang bawahnya belum ya? Yang bawahnya G kan? G kan? Iya, Oke. giok. Yang ini? Ini Wa. Ini Wa. Wa, Terus? Wo, U, I, Y. Ya, E. itu E ya terakhir. Kemudian yang ini Kak Kim dari sini, dari nomor 2. Y. Ya, terus? Y, Terus? I, Wi. Terakhir adalah Wi ya, betul. Kemudian yang ini? Ini Ui. Ui, Ui, terus I, bawahnya? E, W, W. W, betul ya. Ini adalah W, yang ini E. Ya. Dan ini tadi Wi. Ui. Oke, habis ya untuk Kak Kim. Terima kasih Kak Kim, udah lumayan lancar. Oke. Selanjutnya saya mulai ke Mbak Dewi. Mbak Dewi ini huruf apa? Yang mana Kak? Atas? Ya, yang atas. I. E. W. Ya, betul ya. Bener ya? Iya, betul. Ini W. Terus yang ini? Ini jangan, yang ini langsung. Y. Y. Wi. Ini? Betul. Yang ini? Wa. Wo. I. E. Oke. Yang ini? Ini? U. E. I. G. Oke, yang ini? A. Ya. O. Oke. Habis ya untuk Kak Dewi.
Terima kasih Kak Dewi. Lancar banget ya. Selanjutnya Mbak Ike. Mbak Ike, Ya. silakan Mbak Ike dibaca. A, ya, O. Oke, yang ini. U, I. Oke, yang ini. Yang sorry. Ini. Ya, wo, I. Iya, betul. Kemudian yang ini. Y. Terus bawahnya. Paling bawah. Wi. Wi ya. Kemudian yang Ya. ini. I, Y. W. W ya. Yang terakhir adalah W. Oke. Kemudian Mas Rehan. Aduh, ini Mas Rehan gimana ya? Kok suaranya tidak muncul ya? Mas Rehan? Halo? Tetap nggak muncul ya? Kenapa ya? Nggak repot ini ya. Karena suaranya tidak muncul ya Robun ya. Jadi, ada yang mendengar suara Mas Rehan nggak? Coba. Mas Rehan coba ngomong. Ada yang mendengar suara Mas Rehan nggak, Yorobun? Mbak Dewi, Mbak Ike, terdengar suara Mas Rehan nggak? Enggak. Enggak ya? Jadi nggak tahu ini kenapa ya. Nanti coba kita ini dulu deh setelah selesai ya. Mohon maaf Mas Rehan, jadi belum bisa interaksi dulu ya. Kemudian teman-teman ya, tadi sudah hafal untuk vokal tunggal dan vokal rangkap. Selanjutnya kita akan masuk ke huruf konsonan namanya ya. Konsonan itu sama ya. Jadi konsonan juga ada konsonan tunggal dan konsonan rangkap. Jadi ada dua ya, Robun. Konsonan tunggal dan konsonan rangkap seperti itu. Teman-teman harus hafal ya dari kedua huruf konsonan tersebut. Seperti itu ya. Contoh ya, ini saya coba geser dulu ya, Robun. Ini dia. Ini ya hurufnya ini ya, Robun. Hurufnya seperti ini. Namanya adalah giok ya. Kalau teman-teman paham untuk namanya adalah giok. Tadi kan ada yang bilang G ya. Betul, bunyinya itu bisa G, bisa K seperti itu. Namanya adalah giok. Ini ya Robun namanya. Dia bunyinya adalah giok. Kenapa namanya giok? Karena di sini kan saya merah-merahin ya. Kalau dia peletakannya di awal kata maka bunyinya adalah G. Tapi kalau peletakannya di bawah maka dia adalah K. Maksudnya gimana saya? Maksudnya di bawah, di awal, di tengah itu gimana maksudnya gitu loh. Maksudnya gini ya Robun ya. Kalau misalkan di awal seperti ini ya. Ini kan G-nya di awal ya Robun ya. Bener nggak? Ini huruf G kan. Ini kan kita nulisnya adalah giok dulu ya. Giok dulu. Mana gioknya nih? Giok ditambah dengan vokal A. Nah, si G-nya ini kan di depan ya Robun. Huruf gioknya ini kan di depan. Makanya dia bunyinya adalah G. Maka kita bacanya yang ini adalah ga. Kemudian da. Seperti itu. Kita membacanya adalah gada ya Robun. Seperti itu ya. Kenapa dibacanya gada? Karena G-nya di awal, maka kita bacanya adalah G, bukan K ya. Bukan kada, tapi gada. Gada. Seperti itu ya dibacanya. Kemudian apabila si giok ini peletakannya di tengah ya. Seperti ini. Di tengah tuh berarti yang ini ya Robun. Ya. Jadi ini adalah huruf H, terus A, giok ditambah dengan yang ini giok, yo, seperti itu. Maka dia dibacanya adalah hak gyo, sorry. Gyo. Nah, seperti ini. Hak gyo ya, Robun. Oke, seperti ini ya. Jadi yang ini dibacanya adalah hak ya. H, konsonan H, vokal A ditambah dengan giok di bawah, maka dibacanya adalah hak, bukan hag ya. Ini kenapa hak? Karena yang di bawahnya adalah giok. Jadi giok itu kalau di bawah bunyinya adalah K. Seperti ini ya. Kalau di bawah atau di akhir, ini kan di akhir nih, di bawah nih. Ya enggak? Jadi satu suku kata itu ada 4 maksimal ya. Di sini 3 ya Robun, seperti itu. Maka dia dibacanya adalah hak ditambah dengan yang ini, akhirnya adalah gyo. Ini bukan kyo tapi gyo, seperti itu ya. Kalau di atas sama dengan di awal seperti ini. Dia bunyinya adalah G. Seperti itu ya Robun untuk konsonan vokal G, konsonan apa? Konsonan tunggal giok ya. Namanya adalah giok ya.
Apabila peletakannya di awal kata dan di tengah seperti ini di tengah ya, maka dia bunyinya adalah G. Tetapi apabila di akhir, ini di akhir nih. G-nya kan di akhir tuh. Ya, ini kan G-nya di akhir nih. Ini juga G-nya di akhir nih. Hak ini ya. Makanya dia bunyinya adalah K seperti itu. Ini dibacanya adalah Hakyo ya. Hakyo seperti itu. Jadi ini dibaca tetap G seperti itu. Ya, ini juga tetap G ya. Gada. Gada seperti itu. Yang ini adalah Hangguk. Ya, kita baca adalah Hangguk. Minnya berubah menjadi eng. Ini nanti di tata bahasa ya. Kalau secara tulisan Hanguk seperti itu ya. Ini akhirannya bukan gug tapi guk seperti itu ya, Yorobun. Saya coba masukkan han ditambah dengan giok guk. Nah, ini pakainya K seperti itu. Hangguk seperti itu Yorobun ya. Kita membacanya adalah Hangguk. Hangguk itu artinya Korea ya. Hakyo ini kelas, kemudian enggak Hakyo pendidikan ya Yorobun. Kemudian ada lagi kata ini pergi seperti itu. Ya. Sampai sini kira-kira bisa dipahami nggak Yorobun? Untuk konsonan apa namanya? Tunggal giok ini. Kira-kira bisa dipahami nggak? Apakah ada yang masih bingung? Silakan kalau yang masih bingung. Namanya adalah giok ya. Saya jelaskan sekali lagi. Namanya adalah giok ya. Bentuknya seperti ini ya. Seperti siku ya. Seperti siku tapi di atas sikunya. Ya. Kemudian apabila peletakannya di awal, maka dia bunyinya adalah G. Di awal tuh di mana? Di depan dan di tengah. Jadi kalau di awal di depan ini bunyinya adalah G, di tengah ini di tengah nih namanya Yorobun. Di tengah juga dia bunyinya adalah G. Tetapi kalau di akhir, ini kan di akhir nih. Nah, ini kan di akhir tuh di bawah nih, paling bawah di sini. Maka dia bunyinya adalah K seperti itu. Seperti ini ya bunyinya ya. Kalau di awal itu G, kalau di akhir dia adalah K seperti itu ya. Namanya kan giok tuh Yorobun. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, saya tanya jelas apa enggak Yorobun? Kalau misalkan kurang jelas bisa disampaikan. Saya jelasin lagi. Silakan. Jelas enggak? Jelas, Sam. Jelas ya. Oke, tidak ada pertanyaan Yorobun? Atau ada pertanyaan silakan disampaikan. Jadi si giok ini bunyinya adalah GK ya. Kalau di awal dan di tengah itu G, kalau di akhir dia adalah K. Seperti itu Yorobun. Ini giok namanya. Seperti itu ya. Kemudian ini nien. Ini namanya nien. Berarti kalau di depannya N, di belakangnya N, dimanapun nien berada ya, dia bunyinya adalah N. Seperti itu Yorobun ya. Yang ini ya. Ini dibacanya apa? Ada yang bisa bantu baca yang ini? Dibacanya apa ini? Berarti adalah 나는. Nanen. ya. Seperti ini. Nanen. Artinya apa? Nanen adalah saya ya. Nanen ini artinya saya. Seperti itu. Nah, kemudian ini kan na ya. Nien ditambah dengan vokal A, maka dibacanya adalah na. Kemudian ada lagi nien ditambah dengan vokal E ditambah dengan vokal nien, maka dia adalah nen ya. N, E, terus N seperti itu. Jadi na, nen seperti itu, pemenggalannya seperti itu ya Robun ya. Nanen seperti itu. Oke. Kemudian apabila di tengah, di akhir itu nien itu bunyinya tetap N ya. Kenapa? Karena namanya adalah nien. Mau di depannya, peletakannya di depan, di tengah maupun di akhir, maka bunyinya adalah N semua seperti itu. Jadi ini sudah saya kasih clue ya. Clue-nya adalah yang merah-merah ini ya Yorobun. Artinya kalau misalkan N-nya ini di depan, N-nya di akhir, maka bunyinya tetap N seperti itu. Kalau yang ini ya. Kalau yang giok berarti kalau di depan dia bunyinya G, kalau di akhir bunyinya adalah K seperti itu. Ini berlaku untuk yang lainnya Yorobun ya. Semuanya itu sama ya, tinggal peletakannya ini tuh di mana seperti itu ya. Contohnya yang ini juga nih, ini juga sama nih. Oke, seperti itu Yorobun untuk huruf konsonan tunggal ya. Oke, saya coba tes lagi ya. Ini kan tadi sudah nih ya. Saya tanya berarti Mas Rohmat, ini dibacanya apa Mas Rohmat? Mas Rohmat, ini dibacanya apa?
Ini ada huruf konsonan giok ditambah dengan A, berarti dibacanya adalah, kalau di awal berarti Dan ga ya, betul ya Rob. Kalau di awal giok itu bunyinya adalah ga. Giok ya. Giok ditambah dengan vokal A, maka dibacanya adalah ga. Kemudian ini apa Mas Romat? Nien dengan eng, berarti dibacanya adalah neng. Ini dibacanya adalah neng ya Robun ya. Jadi ganeng. Neng. Seperti ini. Ini iyang ya. Yang lingkaran di bawah itu dibaca eng. Seperti ini. Ganeng. Ini adalah mungkin ya. Kemudian yang ini berarti panjang seperti itu ya. Kita membacanya adalah ganjang. Kan? Ya, ya Robun. Jadi pemenggalan-pemenggalannya ini ya setiap ini, setiap suku kata ya. Suku katanya maksimal ada 4. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi untuk nian tidak ada pertanyaan ya. Nian ini mau ditaruh dimanapun, maka dia bunyinya adalah n. Beda ya nian dengan giaknya. Ini giak, ini nian. Kalau giak ini ya sudut tapi dia di atas seperti itu ya. Jangan nanti latihan di rumah ya untuk membuat huruf-hurufnya ini giak. Sorry. Oh, kode ini. Ini ya. Ini ya Yorobun. Ini giak Yorobun. Ini nulisnya gini nanti giak. Spasi giak lagi. Jadi yang ini juga nian nih, karena nanti spasi nian lagi. Nanti ada untuk latihan penggabungannya. Seperti itu. Ini nian itu di bawah ya, kalau giak itu di atas. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang seperti kotak tapi hilang sebelah ya Robun ya. Ini kan hilang sebelah nih. Sebelah sininya hilang ya. Ya, namanya adalah diget. Namanya adalah diget. Kira-kira kalau namanya diget apabila peletakannya di depan, ini ya di depan dan di tengah nih. Ini di depan, yang ini di tengah. Bunyinya apa ya Robun? Kalau diget ini berarti bunyinya adalah D ya. D ya. Bunyinya adalah huruf D kalau misalkan peletakannya itu di awal atau di tengah. Yang ini tadi Kakim, ini dibantu baca apa Kakim? Dansin. Shin, oke. Sorry. Ya. Dan shin. Sin. Seperti itu ya Robun ya. Namanya adalah dan shin. Kenapa dan? Karena ini adalah digetnya di awal. Jadi diget dibaca D, kemudian tambah dengan vokal A, ditambah dengan vokal nian. Jadi dan tambah dengan shin. Kalau bawahnya itu kan nian ya, makanya semuanya berbunyi n seperti itu. Dan shin. Seperti itu ya Robun ya. Kemudian yang ini ya. Ini dibacanya adalah gam dok. Seperti itu, gamdok ya Robun. Kita dibacanya adalah gamdok seperti itu. Kemudian ada lagi ini ya. Ini kalau misalkan si digetnya itu di akhir ya. Ini kan di akhir nih. Berarti dia dibacanya adalah det ya. Det. Nah, deta. Seperti ini ya. Kita membacanya adalah kalau diget ketemu diget dibacanya adalah ta ya Robun. Deta. Jadi ini nanti berubah menjadi sang diget ya. Deta, makanya dibacanya jadi deta. Nah, yang berubah adalah yang ini ya. Yang bawah ini. Ini kan si diget di bawah dia berubah membunyi menjadi T ya. Det. Nah, bukan ded, tapi det seperti itu. Diget. Ya, jadi kalau si huruf diget ini peletakannya di akhir, di bawah seperti ini di akhir. Maka bunyinya adalah T ya, seperti ini. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan mengenai diget? Tidak ada ya? Saya rasa cukup jelas ya. Tinggal teman-teman pahami, oh ini adalah huruf diget. Jadi hafalin namanya aja ya. Ini namanya diget nih. Oh diget. Kemudian yang ini real. Real ini
Berarti kalau di depan itu R, kalau di tengah itu R ya. Tapi kalau di akhir bunyinya adalah L. Tapi ada juga sih ya, real itu misalkan namanya Lisa. Lisa kan nggak ada huruf L ya di awal. Maka itu dia pakainya huruf real. Kayak Lisa Blackpink itu kan dia pakainya huruf real kayak gitu. Sama sih. Jadi fleksibel juga ya. Seperti itu ya Rob. Mana tadi? Kak Kim audionya dimatikan dulu ya. Oke, ini ya Yorobun, kita masuk ke real. Real ini ya sama dengan yang atas sebetulnya Yorobun. Jadi kalau misalkan di awal itu bunyinya R, kalau di akhir dia bunyinya adalah L. Real ya. Makanya saya tuliskan RL seperti ini Yorobun ya. Ini dibacanya apa? Ini dibacanya adalah karena R-nya di depan berarti ramyon ya. Ramyon. Seperti ini, ramyon. Ramyon. Atau bisa kalau nama ya, kalau misalkan namanya Lisa itu kan Lisa kan nggak bisa tuh. Lisa kan dia nggak ada huruf vokal L, konsonan L di awal ya, makanya mau nggak mau dia pakainya real seperti itu ya Robunnya. Jadi real sebenarnya agak fleksibel sih. Cuman secara aturan itu kalau di depan bunyinya R, kalau di tengah bunyinya R sama, kalau di akhir bunyinya adalah L. Ini ya. Ini dibacanya galbi ya Robun, bukan kalbi tapi galbi ya. Jadi kita bacanya adalah galbi, giok ya. Ga terus L. Galbi. Seperti itu ya. Biak ketemu dengan I. Jadi dibacanya adalah galbi. Seperti itu ya. Kemudian yang ini adalah huruf kotak ya. Kotak ini dibacanya adalah miem ya. Jadi teman-teman harus hafal nama-namanya seperti itu ya. Miem ini ya. Dia mau peletakannya di depan, di tengah maupun di akhir ya. Bunyinya adalah M semua ya Robun. Contoh yang ini ya. Ini dibacanya adalah majimak seperti ini ya Robun. Majimak ya. Majimak seperti itu ya Robun untuk dibacanya. Oke ya. Kemudian yang ini mamuri, yang ini adalah maem. Seperti itu ya Robun untuk cara membacanya. Kemudian ada lagi si biep. Ya. Biep ini ya sesuai dengan namanya Yorobun. Biep berarti kalau misalkan di awal dia bunyinya adalah B. Kalau di akhir bunyinya adalah P. Ya, ini ya B dengan P. Biep Yorobun. Ini adalah baji, yang ini adalah babo ya. Yang ini adalah bab. Seperti itu Yorobun. Bab itu nasi Yorobun. Seperti itu. Kemudian ada lagi siot ya. Siot ini berarti kalau misalkan di awal S, di akhir dia adalah T. Seperti ini ya. Sudah saya tandai Yorobunnya. Contohnya adalah ini sada ya. Kemudian adalah ganosa seperti itu ya. Ganosa ini perawat, mat itu adalah rasa seperti itu ya. Kalau di akhir mat bunyinya ya, bukan mas tapi mat seperti itu. Ini dibacanya adalah mat. Oke ya Yorobun. Kemudian ada lagi yang lingkaran. Lingkaran ini namanya adalah iyeng ya. Iyeng. Iyeng ini agak spesial ya. Iyeng ini apabila peletakannya di awal dan di tengah ya. Ini kan di awal nih ya Rebun. Ya kan? Ini kan iyeng dulu kan nulisnya. Di awal itu maksudnya awalannya yang ditulis pertama itu adalah iyeng. Lingkaran ya. Nah, kalau yang ditulis adalah lingkaran dulu kemudian ditambah dengan vokal A, maka si iyeng tidak dibaca ya Rebun ya. Jadi Anda bacanya hanya vokalnya saja ya Rebun. Vokal A ditambah dengan diget tambah dengan I sang siat di bawah. Berarti kita bacanya adalah A, kemudian D, I, T. Seperti itu. Adit ya. Dibacanya adalah adit ya Robunnya ini. Seperti itu. Kemudian yang ini ya. Ini si iyengnya itu ada di tengah ya Robun. Ini ya, dia ada di tengah ya. Sama ya Robunnya. Iyengnya ini tidak dibaca. Jadi iyeng itu
Apabila peletakannya di awal dan di tengah, maka dia tidak dibaca, diabaikan yorobun ya. Diabaikan. Anda langsung baca ke huruf vokalnya saja, seperti itu ya. Karena yang ini melekat di huruf vokal. Ya. Ini dibacanya adalah sa, u, da. Seperti itu, sauda. Seperti ini yorobun ya. Sa, uda, seperti itu. Untuk penggalannya seperti ini untuk membaca sauda. Ya, kemudian yang ini ada lagi yang. Ini baru nih, kalau misalkan yang itu peletakannya di akhir ya. Yang di akhir nih, di bawah ya, paling bawah. Maka dia baru dibaca ya, Robun. Dibacanya gimana? Dibacanya adalah eng. Berarti yang ini kan ada vokal iya. Iya ditambah dengan eng. Maka dibacanya adalah yang. Ya, yang. Artinya kambing ya, Robun ya. Seperti itu. Kemudian yang ini jiet. Jiet juga sama ya dengan yang lainnya, bahwa kalau di awal itu J bunyinya, kalau di akhir bunyinya adalah T ya. Jadi tergantung untuk konsonan-konsonan ini, tergantung peletakannya di mana. Seperti itu yorobunnya. Contohnya adalah jiet. Jiet ini dia, kalau misalkan peletakannya di awal, maka bunyinya adalah J yang ini ya. Ini kita bacanya untuk kalimat pertama adalah jong ya. Bukan tong tapi jong ya. Jong kemudian mal ya. Seperti itu yorobun untuk membacanya. Jadi jong. Kenapa jong? Karena iyangnya di bawah ya. Karena iyang di bawah ini dibacakan ang. Ini ya, iyang di bawah tuh jong. Ditambah dengan mal. Nah, jong mal yorobun artinya. Kemudian ada lagi jalja itu ya. Kalau misalkan di tengah, maka dia bunyinya adalah jalja, sama yorobun. Jal. Jadi si jietnya ini tidak berubah ya, dia bunyinya tetap jiet. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di akhir seperti ini, maka dia berubah menjadi T. Ita. Seperti itu ya, yorobun. Ita ya, bunyinya ini adalah ita, yorobun. Seperti itu. Jadi si jietnya ini berubah menjadi T. Ita. Ita. Seperti ini ya. Kemudian ini ciet ya. Untuk bentuk-bentuknya silakan teman-teman perhatikan di layar juga ya. Ini bentuknya ada ujungnya sedikit di atas ya Robun. Kalau yang ini kan nggak ada ya, ujungnya rata ya Robun. Kalau ini ujungnya ada sedikit ke atas, namanya adalah ciet ya. Berarti kalau di awal bunyinya CH ya, kalau di akhir adalah T, seperti itu. Nanti teman-teman cukup hafalkan hurufnya saja ya. Hurufnya ini bentuknya seperti ini ya. Kemudian dibaca namanya adalah giok seperti itu. Oke. Seperti itu ya yorobun. Oke, sebentar. Oke, kemudian ada lagi si ini ya. Bentuknya seperti ini, namanya adalah kiyak yorobun ya. Yang ini sada, yang ini. Yang nanti di atas teman-teman silakan dibantu ditulis ya, ini dibacanya apa, seperti itu ke bawahnya ya. Yang ini adalah kiyak ya. Ini juga dibacanya, ini kopi dibacanya yorobun ya. Keike ini kue yorobun. Sorry. Aduh, ketarik lagi ini ya. Oke, seperti itu yorobun ya. Kemudian ada lagi ini dibacanya adalah tiet ya. Ini namanya tiet, huruf tiet. Maka dia kalau di awal itu TH, di akhir itu T yorobun. Kemudian ada lagi piep ya. Piep ini di awal PH, di akhir adalah P, seperti itu. Kemudian ada lagi H. Ini huruf H ya, yang agak spesial itu adalah H. Ya, H dengan yang tadi itu agak berbeda yorobun ya, dibanding dengan huruf-huruf lain. Jadi huruf H ini kan dibaca H ya, hiet namanya yorobun. Huruf H ini dibaca H apabila peletakannya itu di awal yorobun ya. Jadi kalau peletakannya di awal seperti ini nih. Ini ada H ya. H A N berarti kan han, terus giek el berarti hanggel. Seperti itu ya, untuk membacanya adalah hanggel seperti ini. Jadi dibaca H. Tetapi kalau peletakannya ini di tengah seperti ini atau di akhir, itu huruf H diabaikan ya yorobun ya. Jadi Anda tidak membaca huruf H-nya,
Jadi huruf H-nya itu ada tapi tidak dianggap. Seperti itu Yorobun. Ini kita membacanya adalah gongbu, gong, kemudian bu. Nah ini kan hada ya, akhirannya kan hada Yorobun. Tapi Anda membacanya adalah gongbu ada. Seperti ini, gongbu ada Yorobun. Jadi H-nya hilang ya, tidak ada huruf H seperti itu. Huruf H-nya tidak dibaca. Gongbu ada. Nah, seperti ini ya. Gongbu ada ya. Artinya belajar ya, Robun. Jadi si huruf H ini diabaikan seperti itu. Kemudian ada lagi joda. Joda. Ini bukan johda tapi joda. Kalau joda kan berarti dia jelas ya huruf H-nya ya. Tetapi karena huruf H itu menurut aturan huruf H ada di tengah dan ada di bawah, maka dia tidak dianggap atau tidak dibaca seperti itu. Maka kita baca adalah joda seperti ini ya. Joda. Nah, kita membacanya joda. Jadi huruf H itu tidak dibaca. Huruf H dibaca hanya di awal saja seperti ini. Gimana, teman-teman? Kira-kira ada pertanyaan mengenai huruf konsonan? Silakan. Nanti untuk cara membacanya, silakan teman-teman diisi di bawah sini tadi ya. Di bawahnya ya, silakan diisi. Ini dibacanya gimana? Ini dibacanya gimana? Seperti itu. Ada pertanyaan Yorobun sampai sini? Sam, Gimana Mas Buat? nama saya kan Suaranya putus-putus Mas Kira-kira. Fuad. nama saya kan Fuad. Kalau mau pakai huruf itu kayak nanya Fuad. Oh, pakainya nggak ada huruf ini sih ya, nggak ada huruf F ya. Paling pakainya piep sih. Biasanya pakainya piep Mas, yang ini. Iya. Paling bisanya itu pakainya huruf P. P-nya yang mana? P-nya yang ini, yang piep ini ya. Seperti itu. Karena kan huruf F itu nggak ada ya Yorobun. Di Korea itu kan tidak ada huruf F ya. F yang seperti apa tadi? Yang seperti ini ya Mas ya. Yang ini nggak ada ya. Huruf F begini nggak ada Yorobun. Cara konsonannya. Jadi Mas Puan nanti pakainya ya huruf P seperti ini. Fuad seperti itu. Nanti kita tulisnya adalah seperti ini ya. Mana tadi keyboard saya? Sebentar. Berarti penulisannya adalah pu a seperti ini. Kok malah berubah? Ini ya Mas Fuad ya. Pu. Nah, seperti ini. Dari sini tadi apa ya? Kira-kira mengenai huruf konsonan ini teman-teman bisa ini nggak? Bisa dipahami nggak maksudnya? Mengenai namanya, kemudian peletakannya, kalau di atas bunyinya apa, seperti kira-kira bisa nggak? Bisa ya? Saya coba tanya deh satu-satu deh. Dari Mas siapa nih? Dari Mas Fuad kemana tadi ya? Keluar ya? Dari Mbak Dewi. Mbak Dewi, halo. Mbak Dewi. Iya. Mbak Dewi, huruf ini namanya apa Mbak Dewi? Yang ini. Ini namanya apa? Yang mana? Yang atas ini. Yang pertama. Giok. Giok ya, namanya giok. Oh, giok. Oh, namanya giok. Kemudian kalau di awal G, kalau di akhir K. K, betul ya. Seperti itu ya untuk menjelaskannya ya. Jadi ini namanya apa Mbak Dewi? Ini adalah
Nien. Nien. Kalau di Nien. awal? Kalau di awal? N, di akhir juga N. Oke. Kalau yang ini Mbak Dewi? Itu apa, Kak? Diget. Iya, namanya adalah diget, betul. Kalau di awal? D, Di di akhir T. Oke, seperti itu Yorobun ya untuk cara penjelasannya. Yang ini? Real. Real. Kalau di awal? Di awal R, di akhir L. Oke, seperti itu. Kalau di tengah? Tengah berarti tetap? R. Tetap R, betul. Kemudian yang ini, yang seperti kotak ini. Namanya Miem. adalah? Miem. Miem, betul. Miem itu kalau di awal? M, di akhir juga M. Oke, seperti itu ya. Jadi diingat-ingat namanya. Di situ, di file yang saya kirimkan udah ada namanya belum ya? Sudah ya? Udah ada namanya ya? Di file yang saya kirimkan itu loh. Yang diminta untuk teman-teman cetak. Sudah ada namanya ya? Nama miem, biep, siot, dan lain sebagainya. Yang iyeng, ini agak beda tuh iyeng. Iyeng itu kan bentuknya lingkaran ya Mbak Dewi. Iyeng itu kalau di awal itu dibaca apa tidak? Di apa, Kak? Di awal enggak. Di awal dan di tengah itu tidak dibaca. Tidak dibaca. Kalau di akhir dibaca huruf eng. Ya. Maka kalau di akhir dia bunyinya adalah eng, seperti itu. Kemudian yang agak berbeda lagi adalah huruf H ya. Huruf H ini kalau di awal itu dibaca apa tidak? Di awal dibaca. Dibaca H, betul. Kalau di akhir berarti di akhir dan di tengah apakah dibaca atau tidak? Dibaca, Kak. Kalau H itu tidak dibaca ya. Oh, tidak dibaca, Pak? Iya, betul. Jadi kalau H dia dibaca hanya di awal saja ya. Contohnya Oh, ini. berarti yang joda itu hanya nggak kebaca ya, Kak? Jadi cuma Iya, joda. makanya dia dibacanya joda kan, bukan johda. Kalau hanya kebaca kan harusnya seperti ini. Johda. Kirain Nah, ini kebaca. kan. Harusnya johda, begitu kan harusnya? Iya. Karena hanya tidak dibaca, maka dibacanya adalah joda. Seperti itu. Yang ini dibacanya apa Mbak Dewi? Kongbuhada. Gongbu? Kongbuhada. Hada nggak sih, Kak? Bukan, hanya hilang. Jadi gongbu ada. Seperti itu, gongbu ada ya. Jadi hanya ini tidak dibaca ya Yorobunnya. Nanti saat mendapatkan soal-soal listening ya, itu huruf H ini tidak ada yang dibaca kalau di tengah ya Yorobun. Tapi kalau di awal baru dibaca. Di audio itu seperti itu. Karena memang aturan mereka ya di Korea itu, untuk huruf H itu selain peletakannya di awal, ya, selain di awal ya, artinya bisa di tengah ataupun di akhir, maka mereka tidak dibaca Yorobunnya. Kalau di awal seperti ini dibaca. Ini dibacanya apa, Hang? Hangul ya? Hangul. Hangul. Ini hangul. Hangul. Ya, hangul seperti itu. Kalau yang ini adalah gongbu ada, seperti itu. Gongbu ada seperti itu. Bukan gongbu hada ya. Kurang tepat ya kalau gongbu hada. Kemudian yang ini bukan johda tapi dibacanya adalah joda. Joda. Iya, joda seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya, Robun? Jadi untuk beberapa beberapa konsonan ini ya, yang berbeda itu tadi yang pertama adalah si iyeng ya. Iyeng ini dibaca kalau di akhir ya. Kebalikannya daripada si hiet ya, Yorobun. Iyeng ini dibaca kalau peletakannya di akhir ya. Tapi kalau misalkan hiet ya, dibaca kalau peletakannya di awal Yorobunnya. Jadi kalau misalkan di tengah dan di akhir hiet ini tidak dibaca. Kalau yang iyeng kalau misalkan di awal dan di tengah ya, maka dia tidak dibaca Yorobun. Seperti itu ya. Perbedaannya itu saja. Kalau yang lainnya, yang miem, real, diget, siot, ya, ciet itu menyesuaikan peletakannya dia di awal apa di akhir. Seperti kalau di awal berarti bunyinya bunyi awal. Misalkan siot peletakannya di awal seperti ini. Ini dibacanya apa berarti Mbak Dewi tadi? Dibacanya apa? Yang ini? Ini kan siotnya di awal nih. Sada. Ya, betul ya. Kita bacanya adalah S. Ya, siotnya dibaca S. Sada, seperti itu dibacanya Yorubun. Sada. Ya, membeli seperti itu ya. Kalau misalkan si siot ini ya peletakannya di akhir, yang ini
Ini dibacanya apa berarti? Dibacanya adalah miem, a, terus syad di akhir dibacanya adalah t ya. Jadi kita dibacanya adalah mat seperti ini. Artinya rasa ya Robun. Seperti itu ya. Yang berubah adalah yang t ini. Harusnya kan ini namanya syad ya. Kalau peletakannya di akhir ya di belakang maka bunyinya adalah t seperti ini. Di akhir tuh ini di bawah ya Robun, di akar ya, di bawah nih. Contohnya ini kan yang di akhir adalah huruf nien ya. Yang di bawah ya. Nah, ini juga sama nih ya. Dengan adit nih, dit ya. Makanya syadnya di bawah dibaca t seperti itu. Ya, ya Robun. Oke, seperti itu. Ada yang bertanyakan sampai sini ya Robun? Saya coba tanya lagi ya untuk Yang mau Mas Rohmat. Mas Rohmat udah bisa belum? Udah hafal belum? Kok mau nanya Mas Rohmat? ini ada yang mau di ya. Silakan Mas Rohmat. Itu kan kalau S-nya di akhir bacanya T ya. Tapi kalau misalkan misalkan nama saya kan Rohmat ya. Itu akhirnya itu pakai S atau pakai T? Kan ada T dalam bahasa Korea juga ya. Bisa pakai S di bawah. Kan Mas Rohmat kan akhirannya T ya. Mas Rohmat kan namanya akhirannya kan T. Itu bisa pakai S. Ya, akhirannya bisa pakai S. Jadi kan bunyinya tetap T. Atau bisa juga pakai tiet ini ya. Cuman kan kalau tiet itu dia tidak di akhir, tapi di samping Robunnya seperti itu. Bisa Mas Rohmat. Bisa pakai S, bisa pakai T ya. Cuman kalau S peletakannya harus di bawah ya, seperti ini ya. Ini kan mat nih. Ya kan, berarti kalau misalnya Rohmat ya, real dulu nih. Ya. Berarti tinggal ditambahin real. Cuman H-nya itu tidak dibaca nanti ya, Mas Rohmat. Kita membacanya, ini menulisnya berarti Rohmat real. Nah, seperti ini ya. Jadi penulisannya seperti ini Mas Rohmat untuk nama Anda itu. Rohmat, cuman H-nya tidak dibaca ya, karena kan di akhir sih. Jadi bukan Rohmat tapi Romat, seperti itu. Seperti itu ya, Mas Rohmat. Jadi bisa pakai pakai syad di bawah atau pakai matnya itu pakai tiet ya. Mat seperti ini ya. Ini juga sama ya. Seperti itu. Jelas Mas Rohmat? Jelas ya? Jelas nggak Mas Rohmat? Oke, seperti itu ya Robun untuk huruf konsonan ya. Kemudian ada yang Mbak Ike udah hafal belum? Mbak Ike, halo? Mbak Ike? Mas Rohmat keluar apa ya tadi ya? Kemudian Mas Rehan, coba halo Mas Rehan. Suaranya belum keluar Mas Rehan ya. Tetap tidak muncul loh. Kenapa ya? Kak Kim. Halo Kak Kim. Oke, Kak Kim juga sepertinya masih ini ya, masih bekerja. Kemudian Mas Fuad. Mas Fuad halo. Mas Fuad. Iya, Sam. Mas Fuad coba dibaca ya. Coba dibaca yang ini dari awal, dari giok. Coba ini huruf apa? Ini huruf apa Mas Fuad? Yang mana, Sam? Yang atas ini. Yang ini. Giok. Giok. Berarti giok itu kalau di awal G. Kalau di akhir K. Oke, terus bawahnya? K. Nih. Nian. Kalau di awal N, di akhir juga N. Oke, yang ini? Ciget.
Jigat kalau di awal D, di akhir T. Oke, yang ini Real. real. Terus kalau di awal, R kalau di akhir L. yang ini Niam. hmm. Kalau di awal M, di akhir juga M. Oke, yang ini Biap. Kalau Biap di awal B, di akhir P. Oke, kalau yang ini Siot. hmm. Siot di awal S, di akhir P. Oke, kemudian yang agak berbeda ini Yang kalau di awal cuma dibaca ketika akhir. oke, betul ya. Hanya dibaca saat posisinya di akhir seperti ini ya. Iya. Oke. Kemudian yang ini, yang H. Yang H hanya dibaca ketika di awal. Di awal, betul ya. Oke, Mas Rohmat. Mas siapa? Mas Fuad ya. Makasih Mas Fuad Iya. sudah lancar untuk penjelasannya ya. Oke, seperti itu Yorobun ya. Nanti apabila teman-teman sudah memahami, silakan ditulis di bawahnya ya. Misalkan ini nih. Itu kan sudah ada contoh-contohnya ya. Ini nih, misalkan seperti ini. Ini dibacanya apa? Anda tulis di bawah sini ya. Penggalannya itu setiap suku kata itu ya. Jadi ini misalkan giok ditambah dengan A, maka dibacanya adalah ga. Sorry. Ga ditambah dengan da, seperti itu. Gada, dibacanya adalah gada, seperti itu ya Robot. Nah, kan nanti ditulis di buku Anda ya, yang sudah dicetak. Kemudian masuk ke terakhir ya, di sini adalah konsonan ya. Konsonan rangkap ya Yorobun. Sini ada konsonan rangkap ya. Jadi konsonan rangkap ini adalah huruf konsonan tunggal tapi ditambah jadi 2 bentuknya Yorobun. Contohnya ini. Ini tadi huruf apa Yorobun? Ini adalah giok tadi ya. Ini kan huruf giok nih. Cuman kalau gioknya ada 2 seperti ini, maka namanya adalah sanggiok. Namanya ini ya seperti ini, sanggiok. Sanggiok. Seperti ini. Jadi dibacanya adalah sanggiok ya Yorobun. Jadi huruf gioknya ini ada 2. Sanggiok ini peletakannya mau di depan, mau di tengah, maupun di akhir, dia bunyinya adalah K Yorobun. Ya. Contohnya ini ga, kemudian ini K ya. KAP biap di bawah, gakap, terus gakapta seperti itu ya. Namanya adalah ga, kap, tak seperti ini ya Yorobun dibacanya ya. Gakapta ya, artinya adalah dekat seperti itu ya. Jadi si sanggiok ini bentuknya seperti ini Yorobun ya. Jadi huruf giok tapi ada 2. Jadi namanya rangkap itu dia ada gabungan atau 2 Yorobun seperti itu. Ini adalah diget. Diget ada 2 Yorobun. Maka dibacanya adalah sang diget. Bunyinya ya, mau di depan, di tengah maupun di akhir adalah T Yorobun seperti itu ya. Jadi bunyinya adalah T ya. Contohnya ini sang diget ya. Ini dibacanya adalah T ya, tonada seperti itu. Bukan donada tapi tonada karena sang diget Yorobun. Seperti itu. Yang ini biap ya. Sang biap ya, karena biapnya ada 2. Banyak adalah sang biap seperti itu. Kemudian sang siat ya. Sang siat ini agak berbeda. Sang siat ini kalau di awal dan di tengah itu S, tapi kalau di akhir itu adalah T. Sama dengan siatnya ya Yorobun. Sang siat. Jadi kalau di awal dan di tengah itu S, contohnya ini. Ini dibacanya sauda ya Yorobun ya. Kenapa? Karena S-nya sang siatnya itu di awal. Sauda seperti itu. Kemudian ada lagi ciat ya. Ciat ini adalah sang ciat seperti ini ya. Dibacanya adalah cada ini ya. Kalau di awal itu C, kalau di akhir itu adalah T seperti itu. Dibacanya asin ya Yorobun ya seperti itu. Oke ya Yorobun, ini adalah konsonan rangkap ya. Jadi teman-teman harus hafal konsonan tunggalnya dulu untuk masuk ke konsonan rangkap. Seperti itu. Ini dibacanya adalah namanya sanggiok ya. Sanggiok ini nih. Namanya ini teman-teman nanti ya belajar untuk membaca huruf Koreanya ya Yorobun ya, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini ada suku kata Yorobun ya.
suku kata di sini adalah untuk membuat membuat kalimatnya ya, membuat kata-katanya ya Robun ya dalam bahasa Korea itu ada beberapa macam ya Robun. Yang pertama adalah menyamping ya. Kata konsonan ditambah dengan huruf vokal seperti itu ya. Huruf konsonan ditambah dengan huruf vokal. Contohnya gimana Sam yang nyampingnya seperti ini. Ini nyamping ya. Jadi dari S ya. Dari S ditambah dengan A, tambah dengan diget, tambah dengan A. Jadi bentuknya menyamping ya Robun ya. Ya bentuknya adalah menyamping semua ya Robun. Sa, diget, tambah dengan A. Seperti ini ya. Jadi bentuknya nyamping semua ya. Makanya untuk pola katanya ini menyamping seperti ini. Kemudian ada lagi pola kata yang 3 dari samping, terus tambah ke bawah 1. Seperti ini ya. Contohnya adalah seperti ini. Bol ini ya. Ini penulisan bol, Anda nulisnya adalah biapnya dulu ya Robun. Biapnya dulu. Biapnya mana nih biapnya? Biap, O, terus tambah dengan real. Bol seperti ini. Ya, jadi yang akhirannya adalah si konsonan real ini. Bol artinya adalah ular ya Robun. Seperti itu. Kemudian ada lagi BEM ya. Jadi untuk bentuk yang 3 ini seperti itu. Kemudian ada lagi yang bentuknya ke bawah ya. Dari 1 langsung ke bawah ya. Dari konsonan langsung ke vokal di bawah. Karena kan huruf vokal itu ada yang vokal yang di bawah ya Robun ya. Contohnya adalah ko yang ini. Ko ini dia artinya adalah hidung ya Robun ya. Karena penulisannya dari kiaknya dulu tambah dengan vokal O. Kemudian ada lagi dwi. Dwi ini artinya adalah belakang ya. Seperti itu. Dige tambah dengan vokal rangkap wi. U dengan E. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang 3 ya Robun ya. Ini hurufnya ada 3 ya Robun ya. Konsonan, vokal, dan konsonan ya. Jadi seperti ini. Son. Menulisnya adalah son. Ciet. O ditambah dengan konsonan nien. Nah seperti ini nulisnya. Jadi 3 huruf ini ditulis ke bawah ya Robun ya. Menurun bahasanya seperti itu. Maka dibacanya adalah son. Seperti itu. Kemudian di sini ada not ya Robun bahwasanya penulisan Hangul per suku kata maksimal 4 huruf ya. Contohnya ini ada 4 huruf ya Robun. Ada iyeng, vokal I, kemudian real, ada juga giak ya Robun. Seperti ini ya. Maksimal ini 4 seperti ini ya Robun ya. Kemudian ada lagi jika satu kata lebih dari 2 huruf maka huruf ketiga selalu dituliskan di bawah. Seperti itu katanya ya. Contohnya gimana? Contohnya adalah kalau misalkan suku katanya ada 3 ya, seperti tadi ya yang di atas ya, bahwa yang ketiga itu ditaruh di bawah. Ini kan yang di bawah adalah biep ya Robun. Kemudian ada lagi bul. Kemudian ada lagi san seperti ini. San itu artinya gunung, bul itu api, jip itu rumah. Seperti itu ya Robun. Jadi huruf terakhir, huruf ketiga dan keempat itu ditaruhnya di bawah seperti ini ya. Ini taruhnya di bawah semuanya. Oke ya Robun, seperti itu ya. Kemudian yang ini silakan dibantu isi untuk di rumah ya latihan Anda. Ini kan ada huruf konsonan giak ya. Ketemu dengan vokal-vokal di atas ini ya. Anda silakan dibantu isi ya. Ini sudah saya beri contoh ya. Contoh 1 adalah ga. Giak ditambah dengan A, maka si iyengnya hilang ya Robun ya. Huruf iyengnya hilang ya. Ditambah dengan diganti dengan vokal A. Di sini berarti diisinya apa? Isinya adalah giak ditambah dengan vokal ini O, berarti go, seperti ini ya Robun. Nah silakan di rumah dibantu isi ya sama teman-teman ya sampai semua sampai habis seperti ini ya. Ini berarti piep ditambah dengan O, berarti adalah piep dengan A, dibacanya adalah pa, seperti itu ya. Ini kan A ya di atasnya. Oke, jadi digabung-gabungin ya Robun ya. Namanya menggabungkan huruf konsonan dan huruf vokal. Seperti itu ya Robun untuk materi hari ini ya. Saya rasa cukup ya untuk materi hari ini ya Robun. Kemudian ada lagi sih. Saya coba tes dulu ya. Tes dulu ke teman-teman mengenai hafalan yang tadi. Yang huruf ini ya. Oke, kira-kira teman-teman hafal nggak nih? Kalau misalkan saya beri soal yang ini. Oke, saya ulangi dari siapa nih ya? Dari Mas Rohmat. Mas Rohmat halo. Mas Rohmat. Halo. Ya, Mas Rohmat silakan. Saya akan masuk ke huruf yang ini yang tadi sama dengan yang konsonan. Silakan, ini huruf apa Mas Rohmat?
Euy. Terus bawahnya? E. Bawahnya lagi? Wo. W. W. W ya, Mas Rohmat ya. Kemudian yang ini W. Mas Rohmat, paling atas ini huruf apa? Syet ada 2 berarti Sangsiet. Sangsiet, S. betul. Yang ini? Y. Kemudian yang ini? Y. Yang ini? I. Oke, kemudian yang ini Mas Rohmat masih? Yang mana? U. Atas. Ya. Wa. Terus? Wo. Yang ini? Euy. Ini? E. Oke, terus yang ini? Ini giok ada 2 berarti bunyinya adalah? Sanggiek. Sanggiok, betul. Ini huruf apa? Ada 2. Sangpiep. 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 Sangbiep, betul. Yang bawah ini? Sangsiet. Sangji? Sangjiet. Sangjiet, betul. Yang ini? Diget. Diget ada 2 berarti? Berarti Sangdiget. Sangdiet. Sangdiget. Iya, Sangdiget. Yang ini? Ini adalah? Sangbiep. B. Kalau satu bukan, nggak ada sangnya ya. Kalau satu. B. Atau Berarti P. Biep ya. Biep. Ya, ini biep, ini Siet. Iya, terus yang ini? Itu H. Iya, ini yang lingkaran. Itu I. kalau di akhir ang. Kalau Iya. setelah dibaca. Betul ya, namanya iyang ya, Mas Rohmat. Ya. Kemudian yang ini, Mas Rohmat, paling atas itu apa? Biep. B. Piep. Piep. Piep ya. Untuk yang seperti ini piep. namanya piep. Kemudian yang ini? B. B. Ya, yang biep ya. Biep. Kemudian yang ini? Siet. Siet, yang ini? Itu H. Oke, betul. Yang ini? Ciet. Terus ada ujungnya dikit. Ciet. C. Ciet. Ini yang ini? Tiet. T. Oke, paling bawah? Kiet. K ya? K. Kiet ya. Atau K. Oke, betul. Kiet. Kemudian yang ini paling atas, ini agak banyak ya, karena N. D. real. R. M. Oke. Niat. Jadi, sebetulnya jangan langsung ya. Jadi harus tahu namanya dulu, baru nanti bisa mengatakan ini N, ini DT, seperti itu bisa sih. Boleh-boleh saja. Tapi namanya apa? Seperti itu ya. Namanya adalah Nien, Diget, Real, dan Diget. Miem ya. Terakhir adalah Miem. Oke, seperti itu. Yang ini vokal. U. Terus? E. I. Terus? G. Oke. G apa giok? Namanya ini? Giok ya? Giok. Yang ini? A. I. O. Oke. Sudah ya untuk Mas Rohmat. Terima kasih. Selanjutnya saya minta Mbak Dewi. Ada nggak Mbak Dewi? Halo Mbak Dewi. Iya loh. Mbak Dewi, coba dari awal sampai akhir. Ini huruf apa? A. Ya, O. Oke, yang ini? U, E, I, giok. Oke, terus yang ini? Nian, diet, trial, miem. Oke, betul. Yang ini? Jiet, ciet, tiet. Itu apa kak yang bawah aku lupa. Kiek ya? Apa? Kiek. Kiep. Ya, kiek namanya ya. Yang hilang satu, ini kan kakinya hilang satu ya. Kalau ini kan kakinya ada 3 nih. Ini kakinya hilang satu, namanya kiek. Yang ini, Mbak Dewi? Biep, biep, siet, H. Oke, terus? Biep, siet, H, iyang. Yang ini? Ada 2. Itu sang apa kak? Aku lupa yang atas. Ini kan huruf giok. Kalau ada 2 berarti sang Sang apa? Sang kiep. giok.
Oh, Sanggiok. Ya, Sanggiok. sama ya dengan yang tadi. Ini kan kalau satu kan namanya giok. Kalau ada dua berarti ditambah sang giok seperti itu. Ini huruf apa? Berarti sang. Sanggiok. Iya, betul. Terus Sanggiok. mm-mm, Sangdiet. sang diget, betul. Oh, Yang ini Sangdiet. Wa. hmm, Wo. Oi. hmm, oke, betul. Terus yang Siat ini ya? iya. Siat. Kalau ada dua Sang siat. oke. Terus yang ini Ye. Yewi. ya, betul. Kemudian yang ini Oi. hmm, We. oke. Kemudian habis ya. Oke, Mbak Dewi, terima kasih sudah lancar banget ya. Iya. Oke, sebentar ya, Robun. Oke, Mbak Dewi, terima kasih. Selanjutnya saya ke Baike. Baike, halo. Baike. Oke, Baike sepertinya sedang keluar. Mas Fuad, halo, Mas Fuad. Mas Fuad. Oke, Ya mas. ya. Mas Fuad, Kak, silakan kenapa? dibantu baca ya. Sebentar. Ah, A, Hmm, ya, O, A, ya, O, Yang ini ma, A, yang ini ya, O, yang ini U, I, giat, giok ya. giok, Yang ini nian, diat, real, miam, oke, betul. Yang ini jiat, ciat, tiat, giek ya terakhir. Ka. Iya, Iya. atau giek ya. Betul. Yang Iya. ini tiap, biap, siat, ha. kemudian yang ini Biap, siat, ha, iyang. kemudian yang ini Sanggiat, betul, sang giok ya. Terus Sangkiap, yang ini Sanggiat, yang ini Sangdiat, sang diget ya. Sangdigat, Kemudian Sangdigat. Wa, wo, ei, terakhir itu apa? Ini terakhir huruf apa? Ya, betul. Yang ini Sangsigat, Sangsigat, Sangsiat, mana? Ini sang siot. Terus yang ini Sangsiot, yo, 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 ini wi, ini y ya. Y ini ye, Heeh. Oh, dengan i dibacanya wi, Oke, betul. Yang ini ei, we. Oke. Udah habis ya untuk huruf-huruf. Makasih ya Mas Fuad ya, udah lumayan lancar ya Robun. Kemudian selanjutnya Mas Kim, Kakim. Kakim, halo. Kakim, halo. Oke, sepertinya masih pada kerja ya. Mas Rehan suaranya belum bisa muncul, Mas Rehan. Nanti Mas Rehan coba halo Mas Rehan. Ya, belum bisa muncul Mas Rehan. Nanti coba ini ya. Dengan saya coba nanti saya buatkan link lagi untuk khusus ya Mas Rehan. Seperti itu. Oke, Yorobun, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Silakan nanti teman-teman bisa memutar video rekamannya ya. Jadi supaya lebih paham lagi ya, karena tadi Mbak Ike dan Kak Kim ini sebenarnya masih kerja ya, jadi tidak bisa berinteraksi.
Saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini yang sudah hadir. Nanti malam jangan lupa hadir lagi. Nanti malam kita akan membahas tentang aturan baca ya Robun ya. Jadi gimana sih caranya membaca yang benar seperti itu ya. Jadi teman-teman pertama adalah harus hafal dulu untuk huruf hangelnya seperti itu. Kalau huruf hangelnya sudah hafal, nanti saat mengikuti di aturan baca akan mudah ya Robun. Seperti itu ya. Nanti saya akan tampilkan huruf-huruf Korea tadi lagi ya. Jadi huruf hangul lagi saya akan tampilkan terus Anda baca satu-satu ya seperti itu. Seperti tadi ya. Jadi silakan dihafalkan untuk huruf hangulnya dulu ya Robun. Seperti itu. Oke, itu saja. Ada pertanyaan sebelum saya tutup mengenai pembelajaran hari ini? Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Itu kalau saya mau nanya sebentar nih. Silakan. Kalau misalkan kita ngafal kosakata dan misalkan ada kesalahan pas ngebacanya, itu orang Korea ngerti nggak sih? Biasanya gitu. Sebetulnya kalau orang Korea sih bisa memaklumi, cuman pentingnya belajar aturan baca itu, kan nanti teman-teman mengerjakan soal listening tuh. Soal listening itu audionya dia ngomongnya itu berdasarkan aturan baca ya Robun. Jadi tidak sesuai dengan tulisan seperti itu. Paham nggak maksudnya? Kan seperti tadi tuh kayak huruf H tuh. Misalkan kalau kita biasanya membaca itu gongbu hada gitu ya. Tapi pas pas audio listening gongbu ada. Kayak gitu jadi gongbu ada. Jadi hanya itu samar ya Robun. Bahkan hampir hilang seperti itu. Makanya pentingnya itu sebetulnya untuk mengerjakan soal listening supaya teman-teman tidak terkecoh seperti itu. Artinya kalau misalkan kita pas membaca terus kita membacanya sesuai dengan tulisan ya nggak masalah. Ya kan? Karena kita membaca itu kan untuk keperluan pribadi seperti itu. Tapi saat mengerjakan listening itu kan harus sesuai dengan aturan baca seperti itu ya Robun. Kayak gitu Mas Romat ya. Siap, terima kasih. Oke, ada lagi ya Robun? Sebelum saya tutup. Cukup ya untuk pertemuan hari ini ya. Kalau misalkan kurang jelas silakan bisa tanya ke saya, DM saya ya Robun. Nanti malam saya akan membahas tentang bab aturan baca. Tapi sebelum itu saya akan tes lagi seperti tadi ya. Sejauh mana sih hafalan teman-teman ya, hafalan untuk huruf hangul seperti itu. Jadi keempat jenis huruf hangul tadi ya, mulai dari konsonan tunggal dan rangkap, kemudian vokal tunggal dan vokal rangkap itu harus hafal ya. Tadi ada sang diget, kemudian sang diep, kemudian ada lagi yang giok, nian, diget, riel itu bunyinya gimana seperti itu ya. Kalau peletakannya di awal dan di tengah bunyinya seperti apa? Seperti itu. Kalau di akhir bunyinya gimana? Itu harus hafal ya Robun. Silakan nanti dibaca-baca lagi, dihafalin lagi untuk yang huruf hangulnya. Seperti itu ya Robun. Itu saja dari saya untuk pertemuan hari ini karena tidak ada pertanyaan. Saya rasa cukup ya Robun ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungmal gamapsnita ya Robun. Annyeonghi geseo. Sampai jumpa nanti malam seperti itu. Oke. Silakan bisa meninggalkan Meet ya Robun. Untuk rekodnya akan saya share di grup ya.